Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan sapa dulu Fatimah Albar yang saat ini sudah berada di Gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi Fatimah, bagaimana persiapan pagi hari ini? Silakan. Ya, selamat pagi Rati dan Arif Fadil dan juga pemirsa. Memang seperti kita ketahui bahwa hari ini Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perkara sengketa Pilpres atau perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Dan memang dikabarkan pada pagi hari ini MK akan memulai sidang tepat pada pukul 8 pagi nanti. Dan itu sidang pada hari ini untuk pemohon dari paslon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Untuk jadwal persidangan pada jam 8 pagi nanti memang dikabarkan masih serupa, yaitu mengenai pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Jadi pada sidang pagi hari ini nantinya akan dihadirkan kembali sejumlah saksi maupun ahli dari pihak pemohon, yaitu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan memang dikabarkan setiap pasal pemohon itu dimaksimalkan itu mengajukan 19 saksi maupun ahli. Dan untuk pasangan nomor 1 sendiri dari tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyampaikan akan menghadirkan 19 saksi ahli dengan proporsi 12 saksi dan 7 ahli yang nantinya akan memaparkan segala macam bukti maupun kebutuhan perkara yang akan disampaikan pada sidang pagi hari ini. Namun yang menariknya memang beberapa waktu lalu tim hukum dari Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar selaku pemohon menyampaikan ia meminta 4 saksi, yaitu dari menteri yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Namun dapat kami sampaikan bahwa untuk kehadiran 4 saksi dari menteri-menteri tersebut itu atas persetujuan mahkamah. Dan pada saat pengajuan 4 saksi tersebut mahkamah memang akan mempertimbangkan. Namun hingga saat ini kami belum mengkonfirmasi apakah 4 saksi yang diajukan dari Menteri Kabinet Indonesia Maju tersebut akan disetujui oleh pihak Mahkamah Konstitusi untuk dihadirkan pada sidang pagi hari ini. Dan untuk pantauan pada pagi hari ini kami juga sudah melihat kehadiran dari pihak pemohon, yaitu dari tim kuasa hukum paslon nomor 1, kemudian juga dari pihak terkait dari paslon nomor 2 kami juga sudah melihat sudah berbagai kedatangan dari tim kuasa hukum dari pihak terkait, kemudian juga nantinya ada KPU dan Bawaslu juga turut hadir dalam persidangan hari ini. Sementara kita akan menunggu pada pukul jam 8 pagi nanti sidang akan dimulai. Sementara itu, Arif Fadil, Kamarati kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Fatimah Albar melaporkan langsung dari gedung MK dan selamat bertugas kembali. Jam 8 ya, bentar lagi ya. Betul. Saya ke Bang Ilham Saputra, ya. Bang. Hari ini itu kan saksinya kan dari 01 ya. Ya. Nah, pertanyaannya kan KPU pun juga ada di hadir dalam persidangan ya. Berserta juga dengan paslon 02 dan 03. Begitu ya. Nah, ini nanti apakah kesaksian dari yang dihadirkan ini juga akan dikonfirmasi langsung gitu? Kadang-kadang hakim akan pertanyakan dikonfirmasi langsung oleh hakim apakah benar demikian, kejadiannya seperti apa, kemudian juga hasil dari konfirmasi dari saksi dari 01 nanti juga akan ditanyakan. Itu tergantung hakim sih, gitu ya, tergantung hakim. Tapi nanti termohon KPU itu akan diberikan kesempatan untuk menjawab khusus terkait dengan apa yang disampaikan oleh saksi-saksi 01. Nanti ada waktunya memang. Tetapi KPU kan tidak mengetahui siapa saksi yang akan dihadirkan, berasal dari nanti kan dalam persidangan nanti kan akan disampaikan siapa orangnya, apa fakta yang disampaikan, kemudian nanti bisa dikontrol oleh KPU. Apakah sudah siap dengan data itu KPU? Harus siap dengan data ketika nanti pengalaman Anda dulu? Ya, kalau kami dulu sudah siap. Kami misalnya gini, tapi kami ketika 2019 kami tidak ada saksi fakta. Kami semua saksi ahli karena kami sudah sampaikan semua bukti-buktinya kepada MK lewat bukti yang kemudian berkas-berkas semua sudah kami sampaikan, semua termasuk hasil dari permohonan dari ketika itu 02 ya, karena cuma 02 ketika itu. Jadi kita semua sudah masukkan, kami hanya kemudian mengcounter yang yang soal situng. Yang kemudian kami sampaikan, kami datangkan, kami hadirkan saksi ahli dari ITB ketika itu. Apakah pada saat dulu itu tidak ada saksi fakta yang dihadirkan dari kubu 01
pada saat itu PDI Perjuangan ya kita tahu kan pada saat itu yang memang menyebutkan adanya mungkin pelanggaran ataupun juga kecurangan dan lain sebagainya. Yang mana KPU kan tentu harus menjawab juga kan. Sebagai pemenang ketika itu kan sebagai pemenang pemilu 01 dia tidak akan menyampaikan soal pelanggaran-pelanggaran itu, tapi mungkin 02 ada. Misalnya seperti ketika itu dikatakan bahwa kita ada seperti yang ada peran pemerintah di situ misalnya saja. Ya, misalnya ada peran pemerintah, kemudian kita buktikan juga bahwa ternyata dari kami tidak ada yang kemudian diintervensi oleh pemerintah, tidak bisa dibuktikan oleh 02 ketika itu. Nah, jadi sehingga ya kami menyatakan tidak ada intervensi. Jadi ketika itu ketika memang suara yang menjadi permasalahan yang dilengkapi dengan saksi fakta dari kubu yang memang saat itu tengah berkontestasi, KPU hanya menunjukkan bukti yang memang sudah dilengkapi. Betul. Tetapi memang kalau situng ketika itu kan banyak diekspor soal situng karena dianggap situng itu banyak salah. Padahal ketika itu situng memang kan seperti kata Bang Frits hanya menampilkan data C1 saja. Nah, kemudian dengan adanya situng justru orang tahu bahwa itu ada kesalahan dan kesalahan itu bisa diperbaiki pada rekapitulasi manual di tingkat kecamatan sampai ke tingkat pusat. Oke, saya mau ke Mas Aji lagi. Mas Aji tadi juga sempat Bang Frits mengatakan beberapa hal yang sebenarnya ini di luar dari kewenangan MK. Nah, nanti bagaimana pembuktiannya kan harus lebih effort lagi. Ya, saya sebenarnya mau jawab itu gitu. Jadi Bang Frits membangun seolah-olah saksi yang tidak saksi mandat itu dianggap bukan saksi, padahal nggak begitu ya. Secara normal pasal 41 PMK itu tegas kok ngomong bahwa saksi itu memang yang dijelaskan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang pertama yang diprioritaskan dituliskan di situ saksi mandat. Tapi yang kedua lalu pemantau yang tersertifikasi. Tetapi yang ketiga ada saksi lainnya. Nah, saksi lainnya itu nggak harus saksi mandat dan pemantau, artinya di luar itu kan. Saksi di luar TPS pun memungkinkan untuk tetap menjadi saksi dalam arti pasal 41 tadi gitu. Karena itu maka tetap relevan untuk kita menghadirkan saksi-saksi sekalipun dia tidak mandat. Itu tetap relevan Bang Frits. Terus apa lagi itu? Ya kan tinggal tergantung kan kembali lagi kepada yang kedua, apa yang ingin disampaikan gitu. Sebentar, Bang. Lanjut dulu. Nah, yang kedua, ini tinggal kemudian hakim ya. Saya ingin anggap juga kan ini lagi-lagi kekhususan, ini kan bukan peradilan pidana, bukan perdata, tapi ini kan peradilan tata negara. Dia punya kekhususan sendiri. Salah satunya kan dalam menggali informasi dari saksi-saksi yang kita sajikan itu. Nah, asasnya kan pasif aktif. Pasif artinya yang hakim itu pasif tidak menghadirkan dalam konteks saksi, tapi aktifnya dia harus menggali itu hakim itu, menggali keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan. Gitu. Nah, karena itu juga ya kami berharap hakim bisa menangkap maksud kami menghadirkan saksi yang kemudian bisa digali lebih dalam lagi oleh hakim. Bang Frits, cukup relevan kalau saya mau mengkantori apa yang disampaikan oleh Bang Aji ya, seakan dengan 19 orang itu seakan tidak mampu untuk punya waktu atau tidak punya cukup saksi untuk bisa mensupport, kayak gitu ya sampai sampaikan seharusnya MK ngasih lebih gitu kan gitu, kayak yang tadi disampaikan oleh Bang Aji. Padahal sebenarnya kalau kita kembali lagi mengacu kepada original intent ataupun kenapa kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi itu untuk sengketa suara, waktu tersebut sudah cukup sebenarnya. Kenapa? Hal-hal lain sudah ada diselesaikan di Bawaslu. Kalau paslon 1 mau paslon 3 mau mempergunakan jalur Bawaslu. Tapi kan semuanya mau dikumpulkan di Mahkamah Konstitusi. Kalau masuk ke original intent lagi, itu akan kembali ke konstitusi kita, itu kan nggak begitu, Bang. Original intentnya kewenangan MK itu adalah semua hal yang meliputi soal hasil pemilu. Iya, tapi kalau kita mengacu kepada penguatan Bawaslu, kemudian kita mengacu kepada kalau kita mengacu kepada PHPU 2019, itu kan jelas itu di dalam putusan 2019 kan sudah jelas, Bang. Ke Bawaslu dulu baru ke MK gitu kan. Mas Firman. Begini, kita juga sepakat penguatan Bawaslu, bahkan KPU. Tapi bukan berarti menghilangkan posisi konstitusional Mahkamah Konstitusi. Jika melihat MK di dalam sistem konstitusi, kan ada 5 tugas tanggung jawab kewenangan konstitusional. Semua itu, termasuk yang terakhir ya, yaitu berwenang juga untuk mengadili, memutus perkara perselisihan hasil pemilu. Semua itu tugas tanggung jawab konstitusional itu bersifat ketatanegaraan strategis. Nah, bahwa ada Undang-Undang 717 itu sebetulnya dalam rangka memperkuat Bawaslu, kemudian juga KPU, tapi tidak menghilangkan posisi konstitusional MK. Dari MK karena terkonfirmasi itu di misalnya bahwa pemilihan umum itu adalah dengan cara secara jurdil
demokratis, langsung umum, bebas dan rahasia. Demikian juga misalnya posisi seterusnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya di MK waktu 2019 instansi materi berkaitan dengan pelanggaran TSM disentuh. Makanya ada dialog selama itu. Hanya memang tidak terpenuhi. Tidak terbukti. Jadi salah jika orang mengatakan MK terbatasi dengan Undang-Undang 717. Faktanya ada. Ada sejumlah pakar politik, pakar tata negara termasuk Marwara Sihaan. Guru beliau ini. Kemudian juga Denny Indrayana. Dan kita juga hadir. Instansi pelanggaran TSM disentuh oleh MK, hanya saja tidak terpenuhi. Jadi jangan mengurangi kadar MK. Nah, sebetulnya MK bisa memperluas kewenangannya untuk bisa memproses ini. Kita bicara soal kepastian dan keadilan hukum. Saat kita bicara soal kepastian, kita tahu lembaga mana yang berwenang. Lembaga berwenang itu diberikan kewenangan oleh undang-undang. Undang-undang itu memberikan kewenangan kepada siapa untuk proses Bawaslu. Undang-undang memberikan kewenangan siapa kepada untuk sengketa suara, Mahkamah Konstitusi. Keadilan tersebut adalah melakukan sesuatu sesuai dengan kewenangan tanpa melampaui kewenangan. Tapi itu kan bukan sesuatu yang dipertentangkan. Kalau merujuk kewenangan inti, undang-undang itu kehadirannya memperkuat, menerjemahkan konstitusi. Kita Oleh karena mendahului, ketika ada ruang yang kosong, yang jam 8 ini itu dimaknai oleh MK. Lihat aja nanti. Nanti akan seperti apa ya. Terima kasih banyak Mas Aji, Bang Frits, Mas Ilham. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Kita tinggalkan sengketa pemilu. Nanti kita akan hadirkan bagaimana. Jam 8 ya nanti ya. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Kita persiapan berarti untuk jam 8. Tapi kita juga akan hadirkan informasi terkait bagaimana persiapan arus mudik lebih awal, pantauan di bandara dan juga pelabuhan seperti apa saat lagi. Tetap bersama kami.